Kasus kekerasan hingga merenggut nyawa seorang anak akibat dimasukkan ke dalam toren oleh ayah tirinya membuat miris semua kalangan. Peristiwa ini menambah deretan daftar kelam kekerasan terhadap anak di Jawa Barat. Menyikapi tren kekerasan terhadap anak yang angkanya cenderung terus meningkat setiap tahunnya, anggota Pansus Raperda Perlindungan Anak Deden Galih mengatakan pemerintah dari segala sisi regulasi diakui sudah menggulirkan sejumlah peraturan yang mengatur tentang perlindungan anak. Di antaranya sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kemudian perangkat daerah termasuk Pemprov Jabar sudah mempersiapkan peraturan dan pemberlakuan undang-undang berupa perda. Diharapkan Raperda bisa menjadi pemberdayaan yang dapat memberikan manfaat seluas-luasnya kepada masyarakat. Untuk mewujudkan harapan ini diwujudkan program real yang bersifat preventif. Kondisi faktual dengan masih adanya anak yang menjadi korban kekerasan, negara harus hadir memberikan perlindungan termasuk pembinaan. Aturan formilnya sudah ada dari sisi secara nasional. Nah, yang menjadi persoalannya rancangan peraturan daerah tentang perlindungan anak dan perempuan tersebut. Ini bagaimana dalam tatanan pelaksanaannya nantinya di wilayah pemerintah daerah Jawa Barat. Karena Jawa Barat sendiri kan lingkupnya itu ada kota dan kabupaten. Otomatis secara teknis dalam pelaksanaan itu kan yang banyak terlibat di wilayah itu adalah kabupaten dan kota. Ya. Nah, ini tentunya perda ini harus menurut saya perda tinggal mengadopsi saja peraturan yang sudah ada. Secara nasional kan kita sudah ada Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Program real yang harus disiapkan adalah program yang bersifat preventif agar program bisa terwujud. Untuk lingkup OPD, Deden berpendapat Pemprov Jabar program harus melibatkan lintas organisasi perangkat daerah. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, kita beralih ke informasi setelah sebelumnya sempat ditiadakan dan digantikan dengan tilang elektronik atau ETLE. Kini tilang manual kembali dilakukan karena ETLE dianggap tidak efektif dan juga masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh sejumlah pengendara bermotor. Berikut laporan Amelia Narsoma dan Widiarto dari Jakarta Barat. Kepolisian kembali memperlakukan tilang manual. Setelah sebelumnya tilang manual ini dihapuskan dan digantikan dengan tilang elektronik atau ETLE pada 2022 lalu. Namun keputusan untuk mengembalikan sistem tilang manual ini juga diperintahkan oleh Kapolri kita, Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang diedarkan melalui surat telegram pada 12 April 2023 lalu. Sehingga akhirnya diputuskan kembali bahwa tilang secara manual kembali diberlakukan. Dan tentunya alasan diberlakukan kembali tilang manual ini, pemirsa, dikarenakan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor khususnya, yang dilakukan di berbagai ruas jalan, dan juga sistem ETLE ini belum bisa menjangkau seluruh titik atau seluruh ruas jalan yang ada di seluruh Indonesia untuk memperlihatkan atau memperhatikan beberapa pelanggaran yang berkemungkinan akan dilakukan oleh para pengendara. Nah, pemirsa, tadi kami sudah memantau beberapa ruas titik jalan yang ada di Jakarta Barat. Masih banyak sekali terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara bermotor. Karena hari ini adalah hari Minggu dan jalanan terlihat lebih lenggang, namun masih ada beberapa pengendara bermotor yang melewati jalur busway untuk menempuh perjalanan dengan titik yang mungkin diperkirakan akan lebih cepat meskipun kondisi jalanan sangat lenggang. Dan Anda pemirsa dapat melihat di belakang saya, tentunya ini adalah flyover Pesing, yang mana di sini tidak diperbolehkan untuk kendaraan roda 2 melintasi flyover tersebut. Namun masih banyak pengendara bermotor yang melewati flyover tersebut, mungkin dengan alasan bisa mengefisienkan waktu perjalanan mereka. Namun kami melihat bahwasanya ruas jalan ini tidak mendukung untuk dilewati oleh pengendara bermotor. Nah, pemirsa, tentunya kembali lagi ke tilang manual ini, tidak semua pelanggaran bisa dilakukan tilang manual oleh pihak kepolisian. Ada beberapa
tindakan atau pelanggaran yang bisa dilakukan penilangan secara manual, khususnya yang dikategorikan sebagai pelanggaran dengan fatalitas yang tinggi, yaitu untuk pengemudi di bawah umur itu dapat dilakukan penilangan secara manual oleh pihak kepolisian. Dan juga bagi masyarakat yang melakukan bonceng 3 dan membonceng orang lebih dari 1 ya, itu bisa diberlakukan tilang manual. Serta selanjutnya juga bagi masyarakat yang menggunakan plat nomor polisi palsu, itu juga bisa dikenakan dari tilang manual ini. Lalu bagi yang memutar arus, melawan arus, dan juga bagi masyarakat yang memiliki knalpot bising, itu akan diberlakukan hukuman tilang secara manual. Nah pemirsa, diharapkan agar kita semua dapat selalu menjaga ketertiban dan juga mengikuti aturan yang sudah diberlakukan. Nah ini juga untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan bagi diri kita sendiri dan juga keselamatan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dari Jakarta, Amelia Narasoma, Widiarto, Metro TV. Informasi lainnya, Saudara, Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA menilai penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi di Aceh masih sangat lemah. Menurut MATA, institusi penegakan hukum seperti kejaksaan maupun kepolisian belum maksimal dalam menindak kasus dan pelaku tindak pidana korupsi. Hasil monitoring peradilan yang dilakukan Masyarakat Transparansi Aceh atau MATA di tahun 2018 menemukan banyak kasus dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh institusi penegak hukum seperti kejaksaan dan kepolisian tidak berjalan maksimal atau masih lemah. Menurut catatan MATA, pemantauan selama 5 tahun terakhir, kasus-kasus indikasi korupsi yang sudah masuk lidik kepolisian dan pengadilan tipikor sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak ada sebuah kepastian hukum, termasuk kasus-kasus besar yang menjadi perhatian publik dan nasional, juga tidak berjalan walaupun sudah masuk lidik, seperti proses pemeriksaan dan pemanggilan saksi oleh penyidik. Sehingga MATA menilai penegak hukum dan pemberantasan korupsi di Aceh dinilai masih sangat lemah. Sementara itu, berdasarkan catatan MATA, selama tahun 2018 terdapat puluhan kasus indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara hingga 398 miliar. Proses pemberantasan korupsi itu tidak berjalan semestinya, artinya masih banyak kasus-kasus misalnya ditetapkan tersangka, tapi itu tidak ada proses ya sampai ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun, artinya tidak ada sebuah kepastian hukum. Potensi kerugian negara tersebut diketahui dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, sehingga upaya pemberantasan korupsi oleh institusi penegak hukum setiap tahunnya tidak terjadi perubahan. Karena tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa, MATA mengajak masyarakat untuk memberikan dorongan dan masukan kepada penegak hukum untuk mempercepat penanganan kasus-kasus korupsi di Aceh. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh.